Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini kami kembali mengabarkan informasi terbaru terkait pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022 yang menyisakan banyak sekali pertanyaan dari guru honorer, terutama bagi guru yang sudah lolos passing grade. Tidak tertutup kemungkinan juga pertanyaan yang muncul dari guru-guru honorer yang belum lulus passing grade dan yang belum mendapatkan kesempatan dalam pelaksanaan P3K guru di tahun 2021. Nah, pertanyaan terbesarnya menurut kami adalah bagaimana bentuk Permen Pan RB yang baru yang nantinya akan diberlakukan dalam P3K guru di tahun 2022 yang notabene sebagai regulasi yang mengikat terhadap rekrutmen nantinya di tahun 2022. Dalam video kali ini kami akan paparkan beberapa pokok dari Permen Pan RB tersebut. Namun, sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami, silahkan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillah, kita ke pembahasan. Jadi pokok-pokok dalam Permen Pan RB yang baru yang nantinya akan diterbitkan di tahun 2022 ini kami akan sampaikan. Ini bersumber dari pernyataan ataupun resume dari pertemuan Forum Guru Honorer Lulus Passing Grade dengan Sersdirjen. Nah, untuk poin yang pertama dari Kemenpan R atau Permen Pan RB yang nantinya terbit tahun 2022 adalah prioritas seleksi P3K tahun 2022 adalah untuk menuntaskan yang lulus PG, baik guru honorer negeri maupun guru swasta. Ini jadi poin yang pertama, pokok yang pertama. Ini bersumber dari Sersdirjen Bu Nunuk Suryani yang pernyataan tersebut dikutip oleh Bu Herlina yang menyebutkan poin-poin ini. Nah, jadi guru honorer yang sudah lolos passing grade ini baik negeri ataupun swasta nantinya akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan rekrutmen P3K tahun 2022. Baik itu kategori 1, kategori 2 ataupun kategori 3 ya. Tentunya ini menjadi prioritas. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi guru-guru yang memang sudah passing grade itu langsung mendapatkan penempatan saja ya, tidak melalui proses yang panjang seperti itu. Ketika formasi ada kemudian langsung menempati pada formasi tersebut. Untuk poin yang kedua adalah untuk yang lulus PG tidak lagi memilih formasi dari daerah, tetapi melihat jumlah kuota. Contoh, jika di Kabupaten A tersedia 100, maka akan ditempatkan yang lulus PG sebanyak 100 juga. Artinya biarpun di formasi tidak ada, formasi untuk lulus PG, tetapi dari segi kuota ada, maka SKP 3K ditetapkan sesuai hasil tes P3K yang dilamarnya dulu. Nah, artinya yang kedua adalah bagi guru yang sudah lolos passing grade itu tidak memilih formasi di daerah, tetapi langsung ditempatkan di formasi daerah tersebut. Ketika dibuka 100 formasi di Kabupaten A misalkan, dan di situ ada guru lulus PG 100, maka 100 itu akan menempati 100 formasi secara otomatis. Ini adalah poin yang kedua, ketentuan dari Permen Pan RB yang baru. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah Kemendikbudristek, Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkeu akan mengundang seluruh pemerintah daerah, bahkan akan terjun langsung ke daerah agar menyediakan kuota sesuai dengan lolos passing grade. Artinya akan mengejar pemerintah daerah ya untuk menyediakan kuota tersebut untuk agar guru yang lolos PG ini bisa langsung masuk. Nah,
Untuk penjelasan poin ini, contohnya adalah jika Pemda A hanya menyediakan kuota 200 padahal kenyataannya tidak menampung seluruh yang passing grade, maka kementerian akan mendesak Pemda menyediakan kuota bagi yang lulus PG. Jika tidak disediakan Pemda, maka Kemendikbudristek akan menempatkan guru lulus PG di sekolah terdekat dari sekolah induk. Untuk luar kabupaten sifatnya hanya tawaran dari Kemendikbudristek dan Kemenpan RB. Nah, jadi poin yang ketiga ini ya, poin yang ketiga adalah Kemendikbudristek, Kemenpan, Kemendagri, Kemenkeu itu artinya nanti akan memaksimalkan formasi di daerah. Misal di daerah A ada 200 kotanya, tapi yang lulus passing grade lebih dari 200, maka dari Kemendikbudristek itu akan menempatkan guru yang lulus passing grade tersebut di terdekat dari sekolah induknya, terdekat di sekolah induk. Nah, akan tetapi ketika di daerah tersebut sudah tidak ada formasi, ada tawaran untuk mengisi di kabupaten atau daerah lainnya. Ini poin yang ketiga. Jadi untuk penempatan itu tidak bisa dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan ya, karena memang tadi prioritas untuk guru honorer di sekolah induk ya. Ketika formasinya tidak ada, nanti ada semacam intervensi ya dari Kemendikbudristek agar Pemda memunculkan formasi kembali. Jika tidak, maka nanti ada tawaran untuk menempati di kabupaten lain. Kemudian untuk poin selanjutnya adalah semua yang lulus PG masuk database. Artinya jika yang lulus PG pindah profesi lain, maka ketika ada penempatan dari Kemendikbudristek itu bisa didapatkan database hangus apabila gurunya meninggal dunia dan mengidap gangguan jiwa. Poin ini artinya adalah yang sudah lulus passing grade di tahap 1, tahap 2, apapun kondisinya sekarang, misalkan sudah dikeluarkan dari Dapodik misalkan, atau karena sudah dipecat Kepsek kemudian menjadi pedagang misalkan, ataupun kondisi-kondisi yang lain, ketika nanti rekrutmen P3K 2022 dibuka, maka guru tersebut itu masih bisa mengambil atau sudah masih bisa diangkat menjadi ASN karena database tahap 1, tahap 2 yang sudah lolos PG itu sudah ada di Kemendikbudristek, kecuali kalau guru tersebut meninggal dunia ataupun mengidap gangguan jiwa. Nah, kemudian yang keempat, bagi yang belum lulus PG dan belum ada formasi, bisa ikut seleksi P3K 2022 sampai lulus dan akan diprioritaskan juga seperti halnya yang lulus PG. Bagi yang belum lulus PG dan belum ada formasi, bisa ikut seleksi mendatang sampai lulus dan akan diprioritaskan seperti halnya yang lulus PG. Intinya guru yang lulus PG P3K 2021 bakal diberikan SK, yang belum lulus PG ikut tes kembali dan akan diprioritaskan di P3K tahun 2022. Inilah beberapa poin-poin penting yang nantinya akan muncul di Permenpan RB yang baru yang akan diterbitkan di tahun 2022 berdasarkan pernyataan dari Forum Guru Honorer lulus P3K dari pertemuan bersama dengan Sesdirjen Bu Nunuk Suryani. Terima kasih.